Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Wisdom. Amalkan walaupun ilmu sedikit. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa selalu diberikan perlindungan dan keberkahannya, dan mohon minta ridho segala aktivitas dan kegiatan kita, segala ibadah kita, mohon kita kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keridhoannya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat pada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, berkah Islam. Juga semoga kita dilimpahkan rezeki rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khususnya buat rekan-rekan saudara-saudara semua yang masih belum sempat mendengarkan dan melihat membacakan Al-Quran, membacakan surat-surat di dalam Al-Quran. Kali ini saya akan membacakan masih di surat Al-Baqarah ayat 225 sampai 230. Kelanjutan yang kemarin. Dan juga buat saudara-saudara yang ingin mengetahui terjemahannya isi-isi Al-Quran ini, dari surat Al-Baqarah ini, dari ayat yang pertama. Alhamdulillah, sekarang kita menuju ke ayat ke 225 sampai 223. Alhamdulillah sudah ke juz yang kedua. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi, yang sudah ikut serta mendengarkan dan melihatnya. Semoga Allah berikan perlindungan dan berikan kemudahan dalam segala urusan dan aktivitas dan usahanya. Semoga anak-anaknya soleh dan soleha, berikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, dan ahli-ahli kuburnya yang sudah mendahului kita, semoga Allah berikan nikmat kubur dalam kuburnya. Dan juga saudara-saudara kita yang sedang sakit, Allah sembuhkan, cepat sembuhkan saat kembali guna melaksanakan aktivitas usaha dan ibadah lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Okelah para pemirsa, kita lanjutkan pembacaan murotal di surat 225, masih di surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ويولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله ويبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسول Nabi Karim wa ala zalika minasyaitonir wasyai'in walhamdulillahi rabbil alamin. Disyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembacaan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung padamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 225. Allah tidak akan menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. 226. Bagi orang yang mengilah istrinya, kode 80, harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka bertetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan 228. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Di sini ada kode 81. Nanti akan dijelaskan. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu. Jika mereka menghendaki perbaikan dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Ada kode 42. Maha Allah, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 229. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, bayaran yang harus diberikan oleh istri
untuk menebus diri atau menebus dirinya. Kode 83. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggar. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat 223, kemudian jika dia menceraikan atau setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Inilah perincian atau tadi terjemahan dari surat Al-Baqarah 225 sampai 223. Perinciannya dari kode 79, yaitu Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun, yaitu tidak segera menyiksa orang yang berbuat. Allah Maha Penyantun ya. Terus kode 80 masih di surat Al-Baqarah di ayat masih di ayat 226, yaitu bagi orang yang i'la istrinya, yaitu meng'ila istri, maksudnya bersumpah tidak akan mencampuri istri. Dengan sumpah ini seorang istri menderita karena tidak dicampuri dan tidak pula diceraikan. Dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali mencampuri istrinya lagi dengan membayar kifarat sumpah atau penceraian. Jadi selama 4 bulan tinggal pilih mau cerai, mau kembali lagi, asalkan membayar kifarat. Terus yang ke kode yang 81 tertera di 81, yaitu di 228 ayat surat Al-Baqarah, yaitu 3 kali quru. Yaitu jamak dari quru yang berarti suci atau haid. Terus yang ke-82 yaitu quru jamak dari quru yang berarti suci atau haid. Kode yang 82 dan masih di ayat 229, yaitu karena suami antara lain bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Kode 83 ayat ini menjadi dasar hukum hulu dari penerimaan wadi hulu, yaitu hak istri untuk menceraikan dari suaminya dengan membayar
iwad melalui pengadilan. Terus asbabun nuzul yaitu di ayat 225 Aisyah ia berkata, orang-orang yang jahiliyah biasa bercanda, gurau dan bersumpah dengan mengucapkan demi Allah, tidak demi Allah. Begitu sebagai teguran kepada mereka, Allah menurunkan ayat ini. Al-Ahbarnya dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang suami bangun malam dan dia membangunkan istrinya, lalu keluarganya sholat 2 rakaat, keduanya dicatat termasuk dari lelaki dan perempuan yang senantiasa banyak mengingat Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibn dan Hakim. Itulah pembacaan murotal dan terjemahannya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah ikut andil di yang sudah ikut nonton, ikut mendengarkan untuk melihatnya. Semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya, dikuatkan taufik dan hidayahnya, berikan limpahan rezeki yang banyak, halal dan barokah. Bagusnya dari Allah Subhanahu wa taala, jeleknya atau salahnya al-fakir banyak kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.